Kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu masih terkait dengan 12 organ dasar yang terkait dengan 4 karakter sindrom. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa 12 organ dasar itu kita bagi menjadi 3 potongan gambar. Nah, dari 3 potongan gambar tersebut yang masing-masing terdiri dari 4 organ, maka kita dapat menempatkan 12 organ itu ke dalam 4 kuadran dari 4 karakter sindrom yang ada. Seperti yang dapat kita lihat di sana bahwa untuk kuadran ke-1 yaitu panas kering terdiri dari limfa, jantung, dan perikardium. Sedangkan untuk kuadran kedua terdiri dari usus besar, usus kecil, dan teri pemanas. Kemudian kuadran ketiga terdiri dari paru-paru, ginjal, dan liver. Kemudian untuk kuadran keempat terdiri dari lambung, kandung kemih, dan kandung empedu. Di sini ada hal yang perlu dikoreksi karena kita melihat bahwa pembagian tersebut itu berdasarkan arah energi. Di sini kita ingin fokus pada potongan gambar yang pertama yang dulu dijelaskan, yaitu 4 organ yang terdiri dari limfa, usus besar, paru-paru, dan lambung. Sorotan kita yang pertama ini adalah terkait dengan lambung dan usus besar. Di sana dapat kita lihat bahwa lambung ditempatkan pada kuadran keempat, sedangkan usus besar ditempatkan pada kuadran kedua. Kenapa kita menempatkan lambung di kuadran keempat dan usus besar kita tempatkan di kuadran kedua? Itu terkait dengan arah energinya, yaitu lambung, kandung kemih, dan kandung empedu arah energinya turun ke bawah. Sedangkan usus besar, usus kecil, dan teri pemanas arah energinya naik ke atas. Namun kemudian kita lihat bahwa ternyata apabila kita kaitkan dengan input dan output, maka di sini timbul persoalan gitu. Kita bisa melihat bahwa untuk input itu ada di kuadran kedua, sedangkan output ada di kuadran keempat. Di sini kita melihat bahwa lambung itu seharusnya berada di kuadran kedua, yaitu termasuk input. Kemudian usus besar berada di kuadran keempat, nah itu terkait output. Nah, ini kita bisa melihat bahwa penempatan yang keliru ini kita perbaiki dengan cara kita pindahkan lambung yang tadinya dari kuadran keempat dipindahkan menjadi kuadran kedua, sedangkan usus besar yang di kuadran kedua kita pindahkan ke kuadran keempat. Jadi dengan cara begitu kita bisa melihat bahwa di kuadran kedua terdiri dari lambung, usus kecil, dan teri pemanas. Itu terkait dengan input. Sedangkan di kuadran keempat kita tempatkan usus besar, kandung kemih, dan kandung empedu. Itu terkait dengan output. Jadi untuk lambung normalnya atau eksesnya adalah lembab panas.
untuk kondisi defisiennya adalah kering dingin. Sedangkan untuk usus besar, normalnya atau eksesnya adalah kering dingin. Untuk kondisi defisiennya adalah lembab panas. Lambung, walaupun di posisi input, namun arah energinya turun ke bawah. Sedangkan usus kecil dan tri pemanas arah energinya naik ke atas. Usus besar, walaupun di posisi output, tapi arah energinya naik ke atas. Sedangkan kantung kemih dan kantung empedu arah energinya turun ke bawah. Selanjutnya, sorotan kita yang kedua terkait paru-paru dan limpa. Di sana dapat kita lihat bahwa paru-paru berada di kuadran ketiga dan limpa berada di kuadran ke-1. Jika hal ini dikaitkan dengan fungsi akumulasi dan fungsi distribusi, ternyata terbalik. Harusnya paru-paru di kuadran ke-1 dan limpa di kuadran ketiga. Tetapi jika dilihat dari sifat karakter sindromnya, memang benar paru-paru ada di kuadran ketiga dan limpa ada di kuadran ke-1. Sehingga posisi normal dan eksesnya tidak berubah. Hanya saja kita harus paham, walaupun ada kuadran ketiga, paru-paru itu adalah bagian dari distribusi sekaligus akumulasi. Begitu juga limpa, walaupun ada di kuadran ke-1, tetapi merupakan bagian akumulasi sekaligus distribusi. Nah, dengan demikian sorotan ke potongan gambar ke-1 menjadi tercerahkan pemahamannya. Berikutnya, kita lihat penempatan karakter sindrom ke dalam potongan gambar ke-1, kedua, dan ketiga. Dari sana dapat kita lihat bahwa pasangan organ satu simbol Wuxing ternyata yin-yangnya terkait lembab kering, yakni terkait materi. Baik itu pada simbol kayu, api, tanah, logam, maupun simbol air. Kemudian, pasangan organ satu tingkat energi, ternyata pasangan yin-nya atau pasangan yang-nya itu terkait panas, dingin, yakni terkait energi. Baik itu pada Taiyin, Shaoyin, Jueyin, Yangming, Taiyang, maupun Shaoyang. Demikian penjelasan, semoga menjadi dasar pemahaman kita dalam diagnosa sindrom penyakit di modul-modul berikutnya.